Karena Yusuf itu bukan hanya tampan wajahnya, tapi akhlak paling baik. Ya, orang tua mana yang nggak suka lihat anak itu. Kan gitu kan. Iya betul. Nah, tapi ini saja itu kalau sampai memunculkan hasad antara anak kan efeknya negatif. Iya sih. Jadi orang tua harus pandai-pandai. Kan gini ya, pertama ini sebenarnya kan bayangkan kemarin waktu episode 1 kita bicara anaknya ada 40 ya. Ya. Nah, anak 40 itu kan kalau diceritakan semua panjang, ternyata hanya 2. Kita udah bahas ya. Betul. Oke, anggaplah kisah 2 anak ini kan kisahnya juga banyak. Ya. Tapi yang ternyata di zoom oleh Quran, bahkan di awal kisahnya adalah tentang hasad. Dan resikonya hasad. Tentu. Benar juga ya. Artinya Allah ingin katakan ini loh pola manusiawi. Ya, pola manusia di mana sering kali terjadi dan akan sering terjadi hasad sesama saudara kandung. Tapi Sat, kan kalau cara di logika Sat, misalnya di manusia mungkin ketika dengar ini bisa jadi ada juga para netizen yang enggak kok gitu. Saya sama adik saya aman-aman. Iya, anak saya sama anak-anak sama kok, nggak ada yang nggak ada. Jangan-jangan padahal tadi Quran itu udah ngasih contoh ada sekian banyak ya kan peristiwa anaknya, cuman ini hasad nih jadi poin besarnya. Dan itu kan bakal jadi pola kan, ini udah diwanti-wanti nih, hati-hati nih. Ya kan? Tapi kan bisa dibayangkan, Cang. Bisa dibayangkan kalau sampai kisah tentang hasad itu pun dialami oleh Nabi Yakub pada anak-anaknya. Oh iya. Iya kan? Iya, benar-benar. Jadi korbannya hampir Yusuf, dan Yusuf pun hampir dibunuh kan? Iya, benar-benar. Iya, yang harus. Karena ketika saudara-saudaranya itu hasad pada Yusuf, kan kisah awal hasadnya itu mereka ngomong sendiri. Jadi ketika mereka rapat, ya kan, rapat itu mereka kalimat pertama mereka bahwa laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Jadi kata mereka itu saudara Yusuf itu, ternyata Yusuf dan saudaranya itu yaitu Bunyamin itu ternyata dia menurut mereka ini lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita kan bersaudara kata mereka. Wa nahnu usbah. Gitu. Bahkan sampai mereka berani vonis inna abana la fi dhalalim mubin. Ayah kita nih enggak bener nih. Enggak adil lah gitu. Iya, bahkan kalimat dhalal sesat. Iya betul. Kalau kayak gini berarti ada juga kalimatnya Qabil untuk ayahnya, Zat. Betul. Ada kan. Kalau saudara-saudara Yusuf nih menyalahkan Nabi Yakub sang ayah dengan kalimat bapak kita sesat. Ya kan, dalam kesesatan yang nyata. Qabil itu ketika hasad dia salahkan bapaknya juga. Ini peringatan buat kita. Benar. Nanti tolong dibahas ini, ya kan? Dia salahkan tuh Nabi Adam. Gimana gitu. tuh? Dia bilang, kenapa sampai sedekah saya tidak diterima? Itu karena bapak saya Adam ini itu nggak adil. Dia mendoakan serius mendoakan adik saya Habil supaya diterima sedekahnya, sementara saya nggak didoakan. Gitu. Padahal tadi udah kita bilang kan, keseriusannya beda. Iya, kan kamu juga memberikan sedekah yang jelek. Paham ya? Jadi kadang orang hasad itu suka menyalahkan orang lain. Belum tentu orang lain melakukan itu. Kesalahannya di diri dia sebenarnya. Tapi dia ngelempar aja salah ke orang lain. Itu pelajaran tuh. Tapi selalu ayah tuh menjadi titik sasaran kesalahan ketika terjadi hasad antara anak. Nah, itu loh coba. Berarti ini jadi ilmu mahal untuk para ayah. Kalau anaknya nggak 1, 2, 3, minimal 2 gitu ya. Berarti dia harus punya kemampuan agar anak-anak itu tidak muncul hasad dan dia yang terkena salah, ayah itu. Benar. Harus ada metodologi. Tapi kan Lid, kalau kita sebagai ayah ya, misalkan nih, kan kadang-kadang kita wajar aja kalau kita misalkan ya lebih ada kecenderungan ke anak yang satu atau yang lainnya gitu. Tadi mungkin kalau tadi kan Habil sama Qabil contohnya, kalau Qabil karena dia pakainya ngasih persembahan yang jelek-jelek ya kan gitu ya. Ada anak kita nih yang satu anggaplah ya dia nurut, dia apa ya kan. Jadi kita naruh perhatian gitu. Yang ini nih udah kita bilangin ya. Nah itu gimana Saat? Itu kan juga terjadi lah. Terjadi. Juga, gitu terjadi. Kan? Jadi gini, betul. Jadi Qabil ketika memberi persembahan jelek,
Habil memberikan persembahan baik. Kan kalau Adam alaihissalam tahu, kan dia kan juga pasti. Betul kan? Iya. Gimana perasaan kita nih orang ini anak ibadahnya serius, yang ini enggak. Betul. Ya kan? Ini lebih maksimal, ini main-main. Kan okay. Ulama juga memberikan komentar ketika tema kisah Yusuf, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kenapa Yakub sangat mencintai Yusuf sampai terlihat berbeda dengan saudaranya? Karena Yusuf itu bukan hanya tampan wajahnya, tapi akhlak paling baik. Ya, orang tua mana yang nggak suka lihat anak itu. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, tapi ini saja itu kalau sampai memunculkan hasad antara anak kan efeknya negatif. Iya sih. Jadi orang tua harus pandai-pandai. Oke. Ini kan seni nih. Seni memuji, mengapresiasi, Betul. condong. Betul. Meski tetap ada sisi fitrah, kita agak besar saat pasti fitrah itu. Atau anak A, anak B. Kalau gini, kalau urusan hati, toh nggak ada yang tahu. Betul. Dan itu di luar kemampuan manusia, karena hati bukan di tangan kita. Ya. Tapi kalau sudah action di lapangan orang tua, maka terjadi seperti zaman Rasul. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah didatangi sahabat, kan, di mana sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya baru saja memberikan atau saya ingin memberikan pemberian kepada anak saya, dan tolong Anda jadi saksinya. Saya mau ngasih pemberian nih. Mau ngasih pemberian nih, hibah. Iya, ngasih hibah ke anaknya nih. Pokoknya hadiah lah untuk anaknya. Pertanyaan Nabi satu, apakah semua anakmu kau kasih sama? Itu jawabannya tidak. Maka Nabi mengeluarkan kalimat tegas. Apakah kamu ingin saya bersaksi tentang dosa? Begitu. Sampai kita nggak ngasih rata aja dalam bentuk barang atau dalam itu dosa ya. Iya. Jadi kalau orang tua, kalau hati kan sudahlah, itu kan tidak sama. Tapi kalau sudah nampak di luar, kan, secara dohir yang kelihatan tuh, itu harus sama. Hibah umpamanya. Kalau anak satu dikasih roti satu, yang lain kasih roti satu. Kalau hibah, tapi dengan nanti kalau warisan lain kan, gitu orang tua udah meninggal. Ini ketika orang tua masih hidup, kasih satu sama. Kadang tapi gini, kadang-kadang kadang-kadang pemberian itu kan bisa tidak sama. Ya. Itu bukan karena disengaja orang tua. Contoh gini, contoh ya, mungkin dulu dia mengasuh anak pertama, ekonomi belum terlalu baik, ya kan. Ya kan, kemudian mungkin keadaan berbeda dengan ketika anak ketiga sudah lahir, ekonomi lebih baik, masa kecil itu mungkin berbeda. Oke, mungkin ya. Tetapi orang tua tetap harus menunjukkan adilnya. Ya, mungkin nanti anak pertama gimana caranya supaya orang tua harus menjaga betul supaya tidak ada hasad di hati anak-anak. Karena akan buruk banget hasilnya. Ada kekuatan komunikasi yang kuat juga dari sang ayah kepada anak-anaknya berarti ya. Benar. Mampu mengedukasi. Kalau keadaannya tadi saat waktu anak pertama keadaan belum pas-pasan, duit masih pas-pasan. Saat anak ketiga mungkin rezeki mulai banyak kan, gitu. Tapi anak satu mungkin anggaplah mulai muncul hasad gitu kecil, maka kemampuan ayah untuk artinya orang tuanya kan harus membaca keadaan itu. Nah, kalau orang tua membaca keadaan itu, dia kan harus ambil tindakan. Ya kan, jangan dibiarkan saja. Betul. Nanti itu akan muncul hasad.